tenaga hanya untuk kantor. Sisakan tenaga untuk main dengan anak. Berarti tetap harus, maksudnya membagi waktunya dong Bu ya, dalam saya bekerja terus di rumah. Membagi waktunya, dan bukan hanya sekarang kita harus lihat dari apa yang ditugaskan, bukan sekedar dari segi karirnya, tapi kan dia juga punya anak. Kecuali kalau tidak punya anak, tidak punya suami, maka mungkin mirip-mirip dengan pria, tapi pada dirinya. Kalau di sini kan terkadang kalau dia ya rada judes langsung habis nggak kawin sih. Jadi tetap ada kecaman-kecaman, tapi bagi yang menikah itu juga tergantung bagaimana rumah tangganya. Apakah dia sebagai wanita atau sebagai ibu harus mengurus semua anak-anaknya, harus mengurus rumah tangganya. Kalau sekarang rumah tangga masih enak, ada pembantu yang ya cukup lumayan lah, cukup mempunyai kemampuan. Tapi anak-anaknya bagaimana? Siapa yang harus mengurus? Apakah betul dibebankan terutama pada ibunya atau bapaknya juga ikut? Kalau dulu sekali hampir semuanya dibebankan pada istri, tapi sekarang kan bapak ada yang ikut berpartisipasi, ikut mengasuh anak. Kalau bapaknya ikut mengasuh anak, maka masalahnya akan berbeda. Jadi kita lihat sama juga misalnya dengan seseorang karya, dia menikah atau tidak menikah, kan semuanya ada plus-minusnya. Bu, tapi kebanyakan yang jadi wanita karir ini rata-rata kan dia pendidikan tinggi gitu, terus dan hampir rata-rata memang dia pekerja keras gitu Bu. Alasan mereka mengambil keputusan itu tanpa dan kebanyakan juga mereka memilih untuk tidak menikah gitu Bu. Memang kecenderungan sekarang sebagian memilih untuk tidak menikah karena pernikahan dianggap sebagai suatu beban tersendiri. Tapi kita juga bisa melihat dari seseorang sudah berkarya, sudah menyenangi karyanya, sudah menyenangi kehidupan seorang diri, sudah banyak pekerjaan. Apakah terpikir untuk akhirnya berusaha untuk menikah? Kan jadi berbeda. Tapi jelas jika dia seorang yang sudah mempunyai suatu, ya misalnya pendidikannya bagus, lalu sebelumnya sudah mencapai suatu karya tertentu yang sudah cukup bagus, maka dia cenderung untuk melanjutkan, bukan untuk melepas. Bu, seberapa penting kesehatan mental bagi perempuan yang berkarir? Dan apa sih yang perlu dilakukan agar perempuan tersebut tetap sehat secara mental dalam pekerjaannya? Mental itu perlu bukan hanya pada wanita berkarya, bagi semuanya. Cuma masalahnya bagi wanita karya, kalau misalnya dia terlalu banyak dibebankan pada pengurusan anak, seorang diri, lalu suaminya kurang mengurus, maka beban dia kan jadi double, jadi tugas dia menjadi berlebih. Tapi sebetulnya kita tergantung, apakah kita sanggup sebagai seorang ibu tetap memberikan waktu yang cukup pada anak, walaupun misalnya karena memberikan waktu yang cukup pada anak karirnya agak terganggu. Jadi itu kan juga salah satunya harus dipilih. Tapi kalau itu tidak dipilih, kalau kita terlalu banyak memikirkan hanya pada karir, maka nanti berantakannya di masalah anak kurang terurus. Jadi kalau dia seorang wanita karya, sebaiknya dia berpikir atau sadar bahwa jika dia pulang, dia tetap harus mengasuh anaknya, harus main dengan anaknya. Jangan sampai misalnya, dia beranggapan, saya sudah capek, kenapa anak saya kok minta main, kan lagi capek. Jadi dia harus sadar bahwa
tugas dia baru selesai di kantor, tugas di rumah, tugas dengan anak belum selesai. Jadi jangan habiskan tenaga hanya untuk kantor, sisakan tenaga untuk main dengan anak. Berarti tetap harus, maksudnya membagi waktunya dong Bu ya, dalam saya bekerja terus di rumah. Membagi waktunya, dan bukan hanya waktu tapi tenaganya. Jangan kita saya capek ya, saya mau istirahat dulu, jangan. Tapi oh ya, saya senang mau ketemu anak, saya main dulu dengan anak. Bu, tapi selain memutuskan untuk tidak memilih menikah, banyak juga Bu wanita karir yang memilih untuk free child, tidak pengen punya anak gitu, kalaupun memang dia ada keinginan menikah. Karena itu kalau orang sudah berkarya, terkadang terbawa pada kehidupan karirnya, dan akhirnya dengan segala konsekuensi, termasuk tidak menikah, termasuk tidak mau punya anak, itu konsekuensinya. Jadi itu apalagi kalau di dunia barat kan tidak ada pembantu. Di sini masih ada pembantu, tapi ibu harus tetap ikut dalam membina anak. Bu, tapi itu bagian dari suatu kelainan yang ada di genetik dia atau gimana sih Bu? Karena kan sampai memutuskan untuk tidak pengen punya anak. Sebetulnya itu tidak ada hubungannya dengan genetik. Kita bisa buktikan dulu kan tidak begitu. Karena perempuan wanita walaupun dia pandai tidak bisa berkarya dan diterima untuk berkarya. Tapi sekarang kita lihat kalau dia sudah misalnya berkarya itu kan suatu kesenangan tersendiri. Kalau kita mencapai suatu yang positif, lalu kalau terus saja dia tambah lama tambah baik karyanya, apa yang dia pilih? Itu pilihannya. Apakah dia berpikir, saya tetap mau mempertahankan karirnya, maka saya tidak mau menikah karena sebagian waktu harus saya berikan pada suami, atau tidak mau punya anak karena sebagian waktu harus saya berikan pada anak juga. Jadi semua ini pilihan. Bisa juga memilih, saya mau berkarya, karir saya tidak saya pedulikan untuk mencapai puncak, tapi suami dan anak tetap saya urus. Bu, pertanyaan berikutnya, Bu, apa sih faktor utama penyebab tekanan psikologis yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seorang wanita karir, dan bagaimana cara yang efektif untuk bisa mengatasi tekanan psikologis tersebut? Ya, kalau ada tekanan psikologis, tinggal kita menerima sebagai tekanan psikologis atau terlalu mementingkan masalah karya. Kalau misalnya dia tetap dia memberikan tenaga yang lebih besar, ya nggak masalah juga kan. Tapi saya sudah capek, ya nggak ada sisa waktu lagi untuk anak, maka jelas akan menjadi tekanan psikologis karena dia juga tahu anak itu kurang diurus oleh dirinya.